peranan uang? Peranan uang dalam perekonomian adalah: 1. Memungkinkan pembagian kerja yang lebih sempurna, memungkinkan spesialisasi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, menentukan arah produksi dan konsumsi, mempengaruhi keputusan produsen dan konsumen dalam memproduksi dan membeli barang dan jasa. Yang ketiga, mengatur kegiatan ekonomi. Uang mempengaruhi perubahan-perubahan daya beli dan harga barang dan jasa. Uang memainkan peran penting dalam perekonomian modern, termasuk meningkatkan efisiensi produksi, melakukan spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, mengatur arah produksi dan konsumsi berdasarkan perubahan harga dan daya beli. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya inflasi atau deflasi jika tidak dikelola dengan baik. Dalam perekonomian yang menggunakan uang, perubahan harga dan daya beli dapat mempengaruhi keputusan ekonomi, sehingga uang memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kegiatan ekonomi. Oke, materi selanjutnya permintaan uang. Kita masih di dalam materi tentang uang. Permintaan uang itu dibagi menjadi dua, yaitu teori kuantitas atau klasik. Yang kedua adalah teori Keynes. Teori kuantitas atau klasik ini adalah teori ini menyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang sebentar beredar. Persamaan pertukaran MV sama dengan PT digunakan untuk menjelaskan hubungan antara jumlah uang beredar, kecepatan peredaran uang, tingkat harga, dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, teori Keynes. Keynes mengkritik teori kuantitas dan menyatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar tidak selalu menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya terhadap harga-harga. Jadi itu perbedaan teori kuantitas dan teori Keynes. Keynes juga mengidentifikasi 3 motif masyarakat memegang uang. Yang pertama adalah motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga motif spekulasi. Motif transaksi adalah memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Motif berjaga-jaga memenuhi kebutuhan masa depan yang tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Yang ketiga, motif spekulasi untuk membuat pilihan investasi yang menguntungkan. Menurut Keynes, permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh besarnya pendapatan, sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh tingkat bunga. Oke, materi yang kedua yaitu tentang bank, uang, dan bank. Ya, ini materi kedua, perkembangan perbankan di Indonesia. Tapi di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih bank itu. Bank adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai penyimpan atau meminjamkan dan mengelola uang. Bank berfungsi sebagai perantara antara individu, bisnis, dan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, bank memiliki beberapa fungsi. Ya, perkembangan bank di Indonesia. Perkembangan bank di Indonesia itu adalah bank dimulai pada zaman Belanda dengan 3 bank penting, yaitu ada De Javasche Bank NV, The Algemene Volkskrediet Bank, dan The Postpac Bank. Ya, yang kedua, setelah kemerdekaan, banyak bank didirikan dan beberapa bank tidak saat diikuidasi. Oke, ternyata di sini ada di PPT aku ada tentang pengertian bank. Pengertian bank di sini adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya ada fungsi utama bank. Fungsi utama bank yang pertama adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat, sebagai penyalur dana atau memberi kredit kepada masyarakat. Lalu ada fungsi dan tujuan perbankan di Indonesia. Fungsi utamanya adalah pengumpulan dana, pembiayaan, peningkatan faedah dari dana masyarakat, dan penanggulangan resiko.
Yang kedua ada fungsi tambahan, adalah memberikan fasilitas pengiriman uang, penggunaan cek, dan memberikan garansi bank. Kayaknya ini seperti ATM-ATM yang ada di jalanan atau yang biasa kita ambil di sekitarnya ya. Yang ketiga ada tujuan. Tujuannya bank itu adalah mencari laba jangka panjang dan memenuhi cadangan minimum, pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan strategi dalam melakukan investasi atau jangka pendek. Oke, di sini aku akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada asas perbankan di Indonesia. Asas perbankan di Indonesia ini adalah demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Oke, materi selanjutnya itu ada jenis bank dan fungsi dan usaha bank umum. Bank umum itu adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada bank berperkreditan rakyat. Jenis bank lainnya yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga ada bank sentral. Diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Fungsi dan usaha bank umum. Fungsinya menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien, menciptakan uang, menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat, dan menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Yang kedua itu ada usaha. Usaha itu menghimpun dana, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan lain-lain. Jadi itu jenis bank dan fungsi atau usaha bank umum. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang jenis bank. Banyak ya jenis bank itu, ada bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah tadi yang aku jelaskan sebelumnya. Bank umum milik pemerintah itu seperti BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Yang kedua ada bank umum milik swasta nasional, yaitu ada BCA, Bank Danamon, Bank Niaga, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Yang ketiga ada bank umum milik swasta asing, adalah Bank of America dan Hong Kong Bank, dan lain-lain. Yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Oke, yang terakhir itu ada bank sentral. Bank sentral itu adalah bank sentral itu adalah maksudnya atau Bank Indonesia yang mempunyai tugas pokok mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Itu bank sentral yang biasanya kita dengar apa sih bank sentral itu? Apa sih bank sentral itu? Bank sentral itu ya Bank Indonesia. Materi selanjutnya itu ada produk bank. Bank itu adalah yang pertama bank sentral itu mengeluarkan uang giral atau uang kartal dan jasa memberikan kredit pada bank-bank di Indonesia. Yang kedua ada bank umum. Bank umum itu ada uang giral, jasa simpanan, jasa pengiriman uang atau transfer uang, jasa penukaran uang asing, jasa penitipan barang, jasa-jasa keuangan lainnya, atau inkaso, kartu kredit, clearing, dan lain-lain. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat, jasa kredit, dan jasa penyimpanan uang. Oke, selanjutnya yaitu ada bank syariah. Maaf, di sini PPT aku kepotong tentang pengertian bank syariah, tapi di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, khususnya hukum syariah yang melarang riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, dan transaksi yang tidak sesuai dengan etika Islam. Dalam bank syariah, sistem keuangan dirancang untuk memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa eksploitasi. Yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan dengan cara perbankan yang dilakukan terjauh dari yang bertentangan dengan ajaran agama Islam tadi. Oke, selanjutnya itu prinsip syariah antara lain pembiayaan berdasarkan dibagi hasil atau penyertaan modal atau jual beli barang dengan memperoleh keuntungan dan lain-lain.
Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba atau bunga tadi. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya simpulkan. Apabila presentasi saya kurang baik, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada rasa, mohon diungkapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.